知識だけどね。我が商品術が効かない。なんだこの前に射砲。なようにもてあそんでくれやがりましたお礼で。もし生きてたら必ず探し。Sebelum menuju ke pembahasan anime kali ini, pastikan kalian sudah menonton part sebelumnya dari alur cerita Makoto, sang pahlawan yang dibuang. Untuk linknya ada di deskripsi. Setelah Makoto berhasil menghilangkan kutukan pada keluarganya Pak Rembrandt, dan dikarenakan Tomo merupakan sang samurai sejati, dirinya pun menyarankan kepada seluruh penduduk di ruang dimensi untuk up level bersama. Secara singkat, dibuatlah sistem ranking bagi para penduduk ruang dimensi, agar para penduduk ruang dimensi atau pengikut Makoto lebih bersemangat untuk menjadi yang terkuat. Di sisi lain, mengingat kartu petualang Tomo yang hilang sewaktu di kota Yesu, Tomo pun berencana untuk mendaftar ulang di guild petualang, dan ketika disuruh mengecek level, Tomo yang dulunya berlevel 1320, kini naik menjadi level 1340. Di sisi lain lagi, Lem selaku petualang terkuat di kota Sige mengundurkan diri. Guild petualang pun kini kekurangan pasukan. Untuk mengatasi hal itu, Makoto menyuruh Tomo agar dirinya melatih partiannya Toa dengan sangat keras. Pada awalnya, partian Toa selalu mengeluh. Tomo berkata, meskipun kalian tidak kuat, tapi kalian bisa menang asalkan ahli dalam strategi. Dan benar saja, berkat saran dari Tomo, mereka pun dapat membantai monster yang kuat. Walaupun mereka sedikit terluka, namun berkat kegigihan itu, mereka saat ini menjadi petualang terkuat di kota Sige. Di sisi lain lagi, meskipun Makoto telah terdaftar pada guild pedagang, akan tetapi untuk mendirikan sebuah perusahaan itu sangatlah merepotkan. Maka dari itu, Makoto sudah memutuskan untuk menyewa toko pada perusahaan Rembrandt. Sebenarnya semua gedung sudah penuh, namun dikarenakan Pak Rembrandt berhutang budi kepada Makoto, dirinya pun segera akan mengosongkan satu tempat untuk Makoto. Selanjutnya, Makoto meminta kepada Mio untuk menyelidiki bunga ambrosia di hutan Pinarak. Rumornya, hutan Pinarak itu merupakan tempat yang sangat berbahaya. Jika ada petualang yang masuk ke dalam hutan Pinarak, maka sudah dipastikan mereka akan menghilang. Terlepas dari itu, karena perusahaan Makoto telah berhasil didirikan, para penduduk ruang dimensi pun segera merayakan keberhasilan Makoto dalam mendirikan sebuah perusahaan. Tomo pun membawa Mio pergi agar para penduduk bisa berbicara dengan Makoto selaku tuan mereka. Malam harinya, di saat Tomo dan Mio sedang makan malam berdua, secara tiba-tiba mereka menyadari bahwa energinya Makoto sudah lenyap, seperti orang yang telah mati. Mereka pun segera mencarinya di area sekitar. Dan ternyata Makoto sedang berlatih panah. Akibat terlalu fokus dalam berlatih panah, tanpa disadari Makoto telah membaur dengan alam. Sedangkan pada isekai, seseorang hanya bisa membaur dengan alam jika dia sudah mati. Namun masalahnya, untuk beberapa kasus, barang siapa yang memiliki pengalaman mati dan pernah dihidupkan kembali, maka kapasitas mana orang itu juga akan bertambah. Karena Makoto tadi sudah memiliki pengalaman mati beberapa kali, maka kapasitas mananya pun juga ikut meningkat. Bahkan karena terlalu besar, ukuran ruang dimensi pun kini ikut menjadi membesar. Tambahan info, semakin besar mana atau kekuatan yang dimiliki Makoto atau Mio, maka ukuran ruang dimensi pun juga akan melebar. Lebih parahnya lagi, mana Makoto sudah hampir setara dengan Dewi yang pernah merendahkannya. Untungnya, Makoto memiliki item yang dapat menutupi kekuatan mana. Keesokan harinya, Emma datang memberitahukan bahwa mantel alternatif dari Draupnir telah siap untuk digunakan. Setelah digunakan, ternyata mantel ini dapat bekerja secara efektif. Selanjutnya, Makoto mengajak Mio pergi ke hutan Pinarak untuk mengecek bunga langka yang bernama ambrosia. Di saat perjalanan, ternyata mereka sedang diikuti oleh beberapa orang. Mio bisa merasakan keberadaan mereka. Akan tetapi, Makoto memutuskan untuk membiarkan saja. Sesampainya di tempat bunga ambrosia, dan karena area di sekitar licin, Makoto mengajak Mio untuk berpegangan tangan agar tidak kepleset. Dan tiba-tiba penjaga hutan Pinarak pun datang.
Penjaga hutan ini bernama Eris dan Aqua. Dan tanpa basa-basi lagi, dua orang penjaga hutan ini pun langsung menyerang Makoto dan Mio, beserta orang misterius yang mengikuti mereka. Makoto memutuskan untuk kabur, dikarenakan tujuannya ke sini untuk bernegosiasi, bukan untuk baku hantam. Tomo yang melihat kejadian ini dari ruang dimensi, dia pun memberi saran, yaitu dengan mengalihkan perhatian penjaga hutan. Dan Tomo ingin memasukkan wanita itu ke dalam ruang dimensi. Akhirnya, Tomo berhasil memasukkan orang-orang misterius ini ke dalam ruang dimensi. Dan si cewek ini bernama Betty. Kembali pada Makoto, saat ini dia berusaha untuk bernegosiasi dengan Eris dan juga Aqua. Namun bukannya mendengarkan, mereka malah menyerang Makoto. Pada akhirnya, Eris dan Aqua berhasil disandra dan diantarkan ke desa. Ketika sampai di desa, Makoto sadar bahwa area di sekitaran ini terdapat suatu penghalang yang mirip dengan penghalang milik si Tomo. Di saat Makoto bertemu tetua di desa ini, mereka menjelaskan bahwa mereka bukanlah ras elf, melainkan ras yang disebut sebagai Oni. Makoto juga menjelaskan bahwa dirinya adalah pedagang biasa yang ingin membeli bunga ambrosia, dan salah satu anak dari tetua ini pun tidak percaya akan hal itu. Karena jika pedagang biasa, tidak mungkin bisa mengalahkan Eris dan juga Aqua. Pada akhirnya, Makoto berhasil bernegosiasi. Guru dari si Eris dan juga Aqua datang menghampiri Makoto, dan dia pun tiba-tiba memegang tangannya Mio. Dengan refleks, Mio menghantam wajahnya si guru, namun wajah si guru langsung sembuh. Makoto pun menjadi curiga terhadap si guru. Selanjutnya, Makoto menyuruh Mio untuk menyadap komunikasi di desa ini. Dan benar saja ketika menyadap, Mio pun langsung sadar bahwa gurunya Eris dan juga Aqua sedang kerasukan setan. Dan untuk berjaga-jaga, Makoto menyuruh Mio bertukar tempat dengan si Tomo. Malam harinya, di saat sedang makan malam, si guru yang sedang kerasukan langsung menyerang salah satu anak dari tetua di desa. Dan sesuatu yang merasuki gurunya Eris itu adalah seorang undead. Dikarenakan tujuan undead ini ingin membunuh Makoto, terjadilah pertempuran berat sebelah antara undead dan juga Makoto. Singkat cerita, Makoto berhasil mengalahkan undead dengan sangat mudah, dan Tomo selaku naga tertinggi memperkenalkan dirinya. Ternyata dialah yang telah membuat pelindung di seluruh desa ini, dan undead ini pun dibawa ke ruang dimensi. Selanjutnya, berkat kemampuan penglihatan ingatan milik Tomo, tujuan asli dari undead ini pun diketahui, yaitu dirinya ingin menjadi Grand yang memiliki kekuatan untuk berjelajah antar dunia. Grand adalah manusia peringkat tertinggi. Tomo pun menjelaskan bahwa kesempatan untuk dapat berpindah ke dunia lain itu hanya 10%, dan julukan atau gelar Grand itu akan didapatkan tepat ketika seseorang berhasil pindah dunia. Dan salah satu Grand atau satu-satunya Grand yang berhasil berpindah adalah kedua orang tuanya Makoto. Dan karena cita-cita undead ini seperti sia-sia, dia pun ingin segera mati saja. Namun dikarenakan dia sudah jadi undead atau tidak bisa mati lagi, Makoto menawarkan kepada undead untuk menjadi pelayannya. Dan Makoto akan mengajari sihir miliknya, sedangkan undead akan mengajari seluruh pengetahuan yang ada di isekai. Undead pun setuju, dan mereka menjalin kontrak. Seperti biasa, undead yang tadinya tulang belulang kini memiliki tubuh layaknya manusia dan diberi nama Shiki. Mengingat Shiki merupakan pelayan baru di sini, Tomo pun mengajarinya tentang tata krama dalam melayani tuannya. Akan tetapi, secara tiba-tiba kepala milik Tomo mendadak mengeluarkan darah. Ketika Betty dan kawan-kawan dibawa ke ruang dimensi, Betty tidak terima karena telah diselamatkan dan dilayani oleh penduduk selain ras manusia. Karena pada isekai, manusia adalah ras tertinggi. Maka dari itu, Betty dan kawan-kawan memanfaatkan diskriminasi pada dunia ini untuk mencuri barang yang ada di ruang harta. Dan berkat diskriminasi bahwa manusia adalah ras suci atau ras tertinggi, ras lain pun tidak berani menentang. Merasa jijik, si Betty pun langsung melemparkan sekarung kantong yang berisi cincin Draupnir ke arah orang yang pernah membantu Makoto untuk memotong kayu. Dikarenakan benda itu merupakan kumpulan mana, dan ketika pecah akan menimbulkan suatu ledakan.
Clothingnya Tomo pun segera melindungi manusia dan penduduk ruang dimensi menggunakan seluruh sihirnya. Mendengar suara ledakan, Makoto pun segera menuju ke arah ledakan, sementara Mio bertugas untuk mengobati si Tomo. Dan dikarenakan masih belum terbiasa dengan tubuh manusia, Shiki memutuskan untuk membantu dari jarak jauh. Sesampainya di sana, Makoto segera menyembuhkan orang-orang yang terluka. Salah satu anak dari Rasor memberikan sebuah kalung, di mana kalung itu adalah milik seorang yang pernah membantunya menebang pohon. Mengetahui hal itu, Makoto dengan cepat pergi ke pusat ledakan, dikarenakan dirinya panik dan kapasitas mana yang keluar sudah terlalu besar, membuat aura kekuatannya meluap hingga kemana-mana. Akibat dari itu, muncul kabut di area sekitar, di mana kabut itu aslinya adalah kekuatan milik si Tomo. Buat yang lupa, kabutnya Tomo itu dapat melihat ingatan atau suatu kejadian. Dan setelah dicek melalui kabut ingatan, bahwa Betty lah dalang dibalik ini semua. Seketika, emosi milik Makoto menjadi menggebu-gebu. Mulai dari sini, Makoto bersumpah akan mengubah pandangan yang menganggap manusia itu adalah makhluk yang paling suci. Dan jika tidak bisa mengubah itu semua, maka Makoto tidak keberatan jikalau harus menjadi musuh bagi seluruh umat manusia. Makoto pun pergi ke tempat di mana Betty berada. Sesampainya di sana, tanpa basa-basi lagi, Makoto langsung membunuh si Betty. Namun aneh, setelah membunuh, secara tiba-tiba Makoto langsung menangis dengan histeris, dikarenakan dirinya telah membunuh seorang manusia, dan dikarenakan telah kehilangan dua penduduk pada ruang dimensi, yaitu cloningnya Tomo dan Orc yang pernah membantunya. Terlepas dari itu, setelah meratapi tragedi yang ada di sini, penduduk ruang dimensi pun mengadakan upacara pemakaman, bertujuan untuk menghormati dua orang yang kini telah gugur. Setelah pemakaman selesai, Makoto juga langsung meminta maaf kepada orang tua beserta sahabat dekatnya, sekaligus mengucapkan terima kasih karena telah melindungi seluruh penduduk pada ruang dimensi. Dan agar kejadian ini tidak terulang kembali, Makoto memerintahkan seluruh pasukan untuk meningkatkan keamanan. Dan setelah kejadian itu, kabut Tomo yang muncul di area ledakan belumlah menghilang. Makoto bertanya kepada Tomo, dan Tomo pun menjawab bahwa sebenarnya Makoto itu bisa menggunakan kekuatan milik para pelayannya, tapi butuh latihan dalam beberapa bulan. Akan tetapi untuk kasus kemarin, dikarenakan Makoto dan Tomo sudah saling percaya satu sama lain, jadi tanpa latihan pun Makoto bisa menggunakan kekuatan milik Tomo. Dan amarah Makoto lah yang menyebabkan kabut itu. Selanjutnya, Makoto memutuskan untuk belajar ke akademi bersama Shiki. Tentunya jika berbicara masalah koneksi atau kekuatan orang dalam, pasti Pak Rembrandt lah solusinya. Dan benar saja ketika Makoto meminta rekomendasi akademi terbaik pada Pak Rembrandt, dia pun dengan senang hati akan membantunya dengan cara meminta bantuan kepada temannya yang kebetulan bekerja di sana. Sebagai ucapan terima kasih, Makoto melepaskan topeng miliknya. Setelah melihat wajah milik Makoto, seketika Pak Rembrandt dan Morris pun langsung menjadi kaget. Dan Pak Rembrandt berpesan meskipun wajahnya Makoto itu mirip dengan istrinya, akan tetapi Pak Rembrandt tetap menyukainya, atau kasarnya, Pak Rembrandt bilang bahwa Makoto itu jelek. Meskipun begitu, dia tetap percaya kepada Makoto. Pada umumnya, untuk pergi ke akademi itu harus menggunakan sebuah kereta, namun dikarenakan Shiki ahli dalam ilmu sihir, maka tinggal pakai sihir teleport saja. Namun, tidak disangka ketika diteleport, Sang Dewi memindahkan tujuan teleportnya ke daerah yang tidak dikenal. Di tempat yang entah berantah ini, Makoto diserang dari arah belakang, dan yang menyerangnya adalah Sophia Bulgaria. Sophia mengira bahwa Makoto adalah utusan Dewi, mengingat diteleport oleh Sang Dewi. Dirinya pun langsung diserang oleh Sophia Bulgar selaku sang pembunuh naga. Namun ternyata bukan membunuh naga, faktanya Sophia justru malah berteman dengan seorang naga yang bernama Mitsugiri. Bahkan ceritanya, Mitsugiri yang diceritakan dibunuh Sophia memberikan pedang yang terbuat dari kekuatan naga miliknya. Karena Makoto tidak bisa menggunakan sihir penyembuh, maka jarinya yang tertebas tidak dapat disembuhkan. Dia pun mengambil jalan tengah, tanpa adanya baku hantam.
Makoto menjelaskan bahwa dirinya merupakan pedagang biasa. Namun jika Makoto adalah pedagang biasa, maka Sophia juga merupakan seorang petualang biasa yang kebetulan disewa oleh organisasi rahasia iblis. Pada awalnya, Makoto tidak mau baku hantam dan memutuskan untuk pergi ke ruang dimensi. Namun jika dia ke ruang dimensi, akan membahayakan para penduduk. Dirinya pun memutuskan untuk segera lari. Akan tetapi, dikarenakan Sophia dan Mitsugiri sangat kuat, rencananya dalam melarikan diri pun gagal total. Agar urusan cepat selesai, Sophia menggunakan sebuah artefak cincin yang berfungsi untuk menghilangkan berkah dari sang dewi. Namun dikarenakan Makoto tidak diberkahi oleh sang dewi, bukannya melemah justru malah membuat Makoto semakin overpower. Makoto merasa muak karena dari tadi direndahkan dan juga kalau dia berbicara tidak pernah didengarkan. Makoto pun memutuskan untuk baku hantam dengan mereka berdua. Semenjak kapasitas mananya meningkat dan pernah membunuh seorang manusia, Makoto tidak segan-segan dalam menyerang mereka berdua. Bahkan dirinya sampai melepaskan semua cincin Draupnir agar menghasilkan serangan yang maha dahsyat. Makoto pun menyerang dengan menggunakan seluruh kekuatannya. Akibat terkena serangan Makoto, Sophia dan Mitsugiri berhasil dikalahkan. Tidak berhenti sampai di situ. Akibat serangan yang maha dahsyat membuat area di sekitar mereka pun juga menerima kerusakan yang cukup parah. Bahkan karena saking parahnya, ras iblis dan manusia yang berada di sekitarnya, kini mereka semua dikabarkan telah meninggal dunia, tapi ada beberapa yang selamat. Di waktu yang sama, setelah mengeluarkan seluruh kekuatannya, Makoto pun pingsan. Dan juga akibat ledakan barusan, Tomo berhasil melacak keberadaan Makoto dan langsung membawanya menuju ke ruang dimensi. Makoto menceritakan semua yang terjadi pada bawahannya, dan seketika Miu dan Tomo pun langsung menjadi emosi. Bahkan karena saking emosinya, mereka berdua berniat untuk menyerang sang dewi saat ini juga. Namun dikarenakan tidak mau mengambil risiko, Makoto memutuskan untuk menyembunyikan mereka berdua sebagai kartu andalan. Dikarenakan sang dewi belum mengetahui Miu dan Tomo. Di saat suasana menjadi tenang, Tomo memanggil cloning terbarunya. Cloning ini merupakan gabungan antara mana milik Tomo dan juga mana Makoto. Dan cloning ini diberi nama Komo. Di sisi lain, sang dewi memanggil dua orang pahlawan dari isekai. Mereka ini sedang dalam perjalanan untuk membantai semua ras iblis yang ada. Dan kedua pahlawan ini akan menjadi musuh bagi Makoto di masa mendatang.